Dalam Islam, tidak ada kitab khusus yang disebut Yahudi Nashim dalam literatur klasik. Namun, jika yang dimaksud adalah kitab-kitab Yahudi atau mungkin hukum-hukum terkait perempuan, Nashim yang dalam bahasa Arab berarti wanita, maka ada beberapa kemungkinan interpretasi terkait dengan hukum-hukum dalam Yudaisme yang mungkin pernah dibahas dalam literatur Islam. Berikut beberapa poin yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan Anda. Famra Sidus 1, Kitab Nashim dalam Talmud Yahudi. Dalam Mishnah dan Talmud Yahudi, terdapat bagian yang disebut Seder Nashim, yang membahas hukum-hukum tentang pernikahan, perceraian, dan hubungan laki-laki serta perempuan dalam agama Yahudi. Ini termasuk Ketubot, hukum tentang pernikahan dan hak-hak istri. Yevamot, hukum pernikahan saudara ipar. Gittin, hukum perceraian dalam Yudaisme. Dari sudut pandang Islam, banyak aturan ini berbeda dengan hukum Islam seperti dalam fikih pernikahan yang diatur dalam syariat. 2. Pandangan Islam terhadap kitab Yahudi. Dalam Islam, kitab-kitab Yahudi yang diakui tetapi dianggap telah mengalami tahrif, perubahan, meliputi Taurat, Torah, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Talmud and Mishnah, tidak diakui dalam Islam sebagai wahyu ilahi, tetapi dianggap sebagai interpretasi rabbinik atas hukum Yahudi. Banyak hukum dalam kitab Yahudi yang bertentangan dengan Islam, seperti dalam Yahudi, perceraian, get, harus dilakukan melalui proses tertentu yang lebih ketat dibanding Islam. Dalam Islam, pernikahan lebih fleksibel dan memberikan hak kepada perempuan untuk meminta cerai melalui khulu. Tidak ada kitab bernama Yahudi Nashim dalam Islam, tetapi mungkin yang dimaksud adalah Seder Nashim dalam Talmud, yaitu hukum Yahudi tentang perempuan. Islam mengakui Taurat asli sebagai wahyu, tetapi menolak kitab-kitab Yahudi setelahnya sebagai hasil perubahan manusia. Dalam Islam, hukum-hukum perempuan lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan Yahudi Ortodoks. Dalam tradisi Yahudi, Nashim adalah salah satu dari 6 bagian utama Mishnah, kumpulan hukum lisan Yahudi yang kemudian menjadi dasar Talmud. Nashim secara khusus membahas hukum pernikahan, hubungan antara suami dan istri, serta berbagai aturan keluarga dalam hukum Yahudi, halakha. Dari perspektif Islam, ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam hukum-hukum yang dibahas dalam Nashim, terutama terkait pernikahan, perceraian, dan hubungan gender. Berikut adalah ringkasan isi kitab Nashim dan bagaimana Islam memandangnya. Kitab Nashim terdiri dari 7 traktat, bagian, yaitu 1. Yevamot, hukum pernikahan levirat, menikahi janda saudara laki-laki yang meninggal. 2. Ketubot, hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk mahar. 3. Nedarim, hukum sumpah dan nazar dalam pernikahan. 4. Nazir, hukum seorang nazir yang bersumpah menjauhi alkohol dan cukur rambut. 5. Sotah, hukum mengenai wanita yang dituduh berselingkuh. 6. Gittin, hukum perceraian dalam Yahudi. 7. Kiddushin, hukum pertunangan dan pernikahan. Dovramaan 2. Perbandingan dengan Islam. Hukum pernikahan, Kiddushin and Yevamot. Dalam Yahudi, Nashim. Pernikahan harus melalui Kiddushin, pengikatan, dan Nisuin, persatuan rumah tangga. Konsep pernikahan levirat mewajibkan seorang pria menikahi istri almarhum saudaranya jika mereka tidak memiliki anak. Pernikahan antar Yahudi sangat ditekankan, sementara menikahi non-Yahudi dilarang keras. Dalam Islam, pernikahan juga memiliki akad nikah, tetapi tidak ada konsep Kiddushin dan Nisuin. Pernikahan levirat tidak diwajibkan dalam Islam. Seorang janda bebas menikah dengan siapa saja setelah masa iddah berakhir. Islam memperbolehkan menikahi non-muslim dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, meskipun lebih dianjurkan menikah dengan sesama muslim.
Hukum mahar ketubot. Dalam Yahudi, nashim, ketubah adalah dokumen yang mencatat hak-hak istri, termasuk jumlah mahar yang akan diberikan jika suami meninggal atau bercerai. Mahar ini bisa sangat besar dan bersifat mengikat. Dalam Islam, mahar, syadaqah, atau mahar juga diwajibkan, tetapi jumlahnya lebih fleksibel. Islam menekankan kesederhanaan mahar sesuai dengan hadis Nabi. Wanita terbaik adalah yang mahar dan pernikahannya paling ringan. Hadis riwayat Ahmad, tidak ada dokumen seperti ketubah, tetapi hak-hak istri dijamin dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, tidak ada kitab khusus yang disebut Yahudi Nashim dalam literatur klasik. Namun, jika yang dimaksud adalah kitab-kitab Yahudi atau mungkin hukum-hukum terkait perempuan, Nashim yang dalam bahasa Arab berarti wanita, maka ada beberapa kemungkinan interpretasi terkait dengan hukum-hukum dalam Yudaisme yang mungkin pernah dibahas dalam literatur Islam. Berikut beberapa poin yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan Anda. Famra Sidus 1, Kitab Nashim dalam Talmud Yahudi. Dalam Mishnah dan Talmud Yahudi, terdapat bagian yang disebut Seder Nashim, yang membahas hukum-hukum tentang pernikahan, perceraian, dan hubungan laki-laki serta perempuan dalam agama Yahudi. Ini termasuk ketubot, hukum tentang pernikahan dan hak-hak istri; Yevamot, hukum pernikahan saudara ipar; Gittin, hukum perceraian dalam Yudaisme. Dari sudut pandang Islam, banyak aturan ini berbeda dengan hukum Islam seperti dalam fikih pernikahan yang diatur dalam syariat. 2. Pandangan Islam terhadap kitab Yahudi. Dalam Islam, kitab-kitab Yahudi yang diakui tetapi dianggap telah mengalami tahrif, perubahan, meliputi Taurat, Torah, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam; Zabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam; Talmud dan Mishnah, tidak diakui dalam Islam sebagai wahyu ilahi, tetapi dianggap sebagai interpretasi rabbinik atas hukum Yahudi. Banyak hukum dalam kitab Yahudi yang bertentangan dengan Islam, seperti dalam Yahudi, perceraian, get, harus dilakukan melalui proses tertentu yang lebih ketat dibanding Islam. Dalam Islam, pernikahan lebih fleksibel dan memberikan hak kepada perempuan untuk meminta cerai melalui khulu. Tidak ada kitab bernama Yahudi Nashim dalam Islam, tetapi mungkin yang dimaksud adalah Seder Nashim dalam Talmud, yaitu hukum Yahudi tentang perempuan. Islam mengakui Taurat asli sebagai wahyu, tetapi menolak kitab-kitab Yahudi setelahnya sebagai hasil perubahan manusia. Dalam Islam, hukum-hukum perempuan lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan Yahudi Ortodoks. Dalam tradisi Yahudi, Nashim adalah salah satu dari 6 bagian utama Mishnah, kumpulan hukum lisan Yahudi yang kemudian menjadi dasar Talmud. Nashim secara khusus membahas hukum pernikahan, hubungan antara suami dan istri, serta berbagai aturan keluarga dalam hukum Yahudi, halakha. Dari perspektif Islam, ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam hukum-hukum yang dibahas dalam Nashim, terutama terkait pernikahan, perceraian, dan hubungan gender. Berikut adalah ringkasan isi kitab Nashim dan bagaimana Islam memandangnya. Kitab Nashim terdiri dari 7 traktat, bagian, yaitu 1. Yevamot, hukum pernikahan levirat, menikahi janda saudara laki-laki yang meninggal. 2. Ketubot, hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk mahar. 3. Nedarim, hukum sumpah dan nazar dalam pernikahan. 4. Nazir, hukum seorang nazir yang bersumpah menjauhi alkohol dan cukur rambut. 5. Sotah, hukum mengenai wanita yang dituduh berselingkuh. 6. Gittin, hukum perceraian dalam Yahudi. 7. Kiddushin, hukum pertunangan dan pernikahan. Dovramaan 2. Perbandingan dengan Islam. Hukum pernikahan, Kiddushin and Yevamot. Dalam Yahudi, Nashim. Pernikahan harus melalui Kiddushin, pengikatan, dan nisuin, persatuan rumah tangga.
konsep pernikahan levirat mewajibkan seorang pria menikahi istri almarhum saudaranya jika mereka tidak memiliki anak. Pernikahan antar Yahudi sangat ditekankan, sementara menikahi non-Yahudi dilarang keras. Dalam Islam, pernikahan juga memiliki akad nikah, tetapi tidak ada konsep kiddushin dan nisuin. Pernikahan levirat tidak diwajibkan dalam Islam. Seorang janda bebas menikah dengan siapa saja setelah masa iddah berakhir. Islam memperbolehkan menikahi non-muslim dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, meskipun lebih dianjurkan menikah dengan sesama muslim. Hukum mahar ketubot. Dalam Yahudi, nashim, ketubah adalah dokumen yang mencatat hak-hak istri, termasuk jumlah mahar yang akan diberikan jika suami meninggal atau bercerai. Mahar ini bisa sangat besar dan bersifat mengikat. Dalam Islam, mahar, syadaqah, atau mahar juga diwajibkan, tetapi jumlahnya lebih fleksibel. Islam menekankan kesederhanaan mahar sesuai dengan hadis Nabi. Wanita terbaik adalah yang mahar dan pernikahannya paling ringan. Hadis riwayat Ahmad, tidak ada dokumen seperti ketubah, tetapi hak-hak istri dijamin dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum nazar dan sumpah dalam pernikahan, nedarim and nazir. Dalam Yahudi, nashim, seorang suami bisa membatalkan sumpah istrinya. Seorang nazir adalah orang yang bersumpah tidak minum alkohol, tidak memotong rambut, dan menjauhi mayat. Dalam Islam, sumpah dalam Islam, nazar, bersifat sukarela dan dapat ditebus dengan kafarah, tebusan, jika tidak mampu memenuhinya. Seorang suami tidak memiliki hak mutlak membatalkan sumpah istrinya, kecuali jika bertentangan dengan Islam. Islam mengharamkan alkohol, jadi konsep nazir tidak diperlukan. Hukum wanita yang dituduh selingkuh, sotah. Dalam Yahudi, nashim, jika seorang wanita dituduh berselingkuh, tetapi tidak ada saksi, dia harus menjalani ritual air pahit di bait suci. Jika dia tidak bersalah, dia tidak akan terluka. Jika dia bersalah, tubuhnya akan membengkak dan mati. Dalam Islam, tuduhan zina harus dibuktikan dengan 4 saksi laki-laki yang melihat secara langsung. Quran Surah An-Nur ayat 4 sawat. Jika tidak ada saksi, suami bisa melakukan li'an, bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa istrinya berselingkuh. Jika li'an dilakukan, pasangan otomatis bercerai dan tidak boleh menikah kembali. Hukum perceraian, gitin. Dalam Yahudi, nashim, suami harus memberikan surat cerai, get, agar perceraian sah. Istri tidak bisa meminta cerai kecuali dalam kasus tertentu. Setelah bercerai, seorang wanita tidak boleh menikah dengan mantan suaminya jika ia sudah menikah dengan pria lain di antara waktu itu. Dalam Islam, talak dapat dijatuhkan oleh suami, tetapi istri juga bisa meminta khulu, cerai atas permintaan istri. Setelah bercerai, suami bisa rujuk selama masa iddah. Jika seorang wanita menikah dengan pria lain dan cerai secara alami, baru boleh menikah kembali dengan mantan suaminya. Ini disebut nikah halalah, tetapi tidak boleh dibuat-buat. Persamaan Islam and nashim. Keduanya mengatur pernikahan, perceraian, dan hak-hak wanita dalam keluarga. Mahar wajib diberikan dalam kedua hukum ini. Ada konsep sumpah dan nazar dalam rumah tangga. Perbedaan Islam and nashim. Islam tidak mewajibkan pernikahan levirat, sementara Yahudi mewajibkannya. Islam melarang ritual seperti air pahit, sotah, dan menekankan bukti kuat dalam kasus zina. Dalam Islam, istri berhak meminta cerai, sementara dalam Yahudi hak cerai lebih dominan pada suami. Islam mengharamkan alkohol sejak awal, sementara Yahudi hanya membatasi dalam kondisi tertentu, nazir. Kitab Nashim dalam hukum Yahudi memiliki banyak kesamaan dengan Islam dalam hal aturan keluarga, tetapi Islam lebih fleksibel, menekankan keadilan, dan memiliki sistem yang lebih melindungi perempuan, serta menghindari ritual yang tidak berdasar. Dalam perspektif Islam,
kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat terdahulu, termasuk Taurat, kitab Yahudi, dan Injil, kitab Nasrani. Pada awalnya adalah wahyu dari Allah. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa kitab-kitab ini telah mengalami tahrif, penyimpangan atau perubahan, baik dalam bentuk perubahan teks, makna, maupun penyembunyian hukum-hukum aslinya. Salah satu bagian dalam Talmud, kitab hukum dan tradisi Yahudi, yang sering menjadi perhatian adalah Nashim, bagian yang membahas hukum keluarga dan pernikahan dalam Yudaisme. Berikut adalah beberapa penyimpangan dalam Nashim menurut perspektif Islam. 1. Konsep pernikahan dan perceraian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nashim dalam Talmud mencakup aturan pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti poligami yang tidak terbatas. Dalam Islam, poligami dibatasi hingga 4 istri dengan syarat adil. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Tetapi dalam Yahudi kuno, seorang pria bisa memiliki istri tanpa batas. Perceraian sepihak oleh suami. Dalam hukum Yahudi, seorang suami bisa menceraikan istrinya kapan saja dengan memberikan get, surat cerai, tanpa alasan yang kuat. Islam mengajarkan perceraian harus dilakukan secara bertahap dan dengan pertimbangan yang matang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. 2. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang seimbang, sedangkan dalam Nashim, wanita tidak bisa mengajukan cerai. Dalam Islam, wanita memiliki hak untuk khulu, meminta cerai jika tidak bisa hidup dengan suaminya. Sedangkan dalam Yudaisme kuno, perempuan hampir tidak memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan. Wanita yang sudah dicerai tidak punya hak waris. Dalam Islam, wanita tetap memiliki hak finansial setelah perceraian, tetapi dalam hukum Yahudi kuno, wanita yang diceraikan tidak mendapat bagian warisan dari suami. Denra Makatur 3. Pernikahan yang dilarang dalam Islam tetapi diizinkan dalam Nashim pernikahan dengan wanita non-Yahudi. Dalam Islam, laki-laki Muslim hanya boleh menikah dengan wanita Muslimah atau Ahlul Kitab yang masih memegang ajaran Tauhid. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Namun, dalam Nashim, laki-laki Yahudi dilarang menikah dengan non-Yahudi kecuali jika wanita tersebut masuk Yudaisme, yang dalam Islam dianggap sebagai ta'asub, fanatisme kesukuan. Hubungan dengan budak wanita. Tanpa pernikahan, dalam beberapa bagian hukum Yahudi kuno, hubungan seksual dengan budak diperbolehkan tanpa pernikahan, sedangkan dalam Islam, budak wanita hanya boleh digauli setelah dijadikan istri sah atau melalui aturan milk al-yamin yang memiliki syarat ketat. 12. 4. Hukum pernikahan sedarah yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, ada batasan ketat mengenai siapa yang boleh dinikahi. Mahram. Namun, dalam Nashim, menikahi keponakan dan sepupu. Sangat didorong Islam mengizinkan pernikahan dengan sepupu, tetapi tidak menganjurkan secara khusus. Sementara dalam Yahudi kuno, menikahi keponakan, anak saudara kandung, sering terjadi untuk mempertahankan garis keturunan. Perkawinan Levirat. Jika seorang pria meninggal tanpa anak, saudaranya diwajibkan menikahi jandanya. Hukum Yibum. Sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Rapakhanokid 5. Status wanita dalam ritual keagamaan dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang terhormat dalam ibadah. Tetapi dalam Nashim, wanita tidak dianggap layak mengajarkan hukum agama. Islam mengizinkan wanita seperti Aisyah radhiyallahu anha menjadi sumber ilmu hadis dan fikih. Sedangkan dalam Yahudi kuno, wanita dilarang mengajar hukum agama. Wanita dilarang masuk ke tempat ibadah. Saat haid, dalam Islam, wanita hanya dilarang salat dan puasa saat haid, tetapi tetap bisa beribadah dengan doa dan zikir. Dalam Yahudi kuno, wanita yang haid dianggap najis
dan tidak boleh memasuki sinagoga. Dalam Islam, kitab-kitab terdahulu diyakini telah mengalami tahrif, perubahan, termasuk bagian nasyim dalam Talmud. Beberapa penyimpangan yang bertentangan dengan Islam adalah ketidakadilan dalam pernikahan dan perceraian. Wanita tidak bisa mengajukan cerai. Aturan yang merendahkan wanita, hak waris, posisi dalam agama. Pernikahan yang dilarang dalam Islam tetapi diizinkan dalam nasyim, perkawinan sedarah, levirat. Perlakuan terhadap wanita dalam ibadah, dilarang masuk tempat ibadah saat haid. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Yahudi kuno telah menyimpang dari tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, "Ini dari Allah," untuk memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79.